Kalau ini macamnya Pancabakti lah. Artinya pejuang itu bukan terdiri dari tentara aja, tapi dari iyalah, pejuang ya semua, masa tentara aja. Jadi itu rutenya Gusti Ngurah Rai dari tanggal 10 November sampai 20 November kita membuat napak tilas. Napak tilas. Ya, keliling Bali kita 10 hari. 10 hari itu 20-nya sudah tingkat nasional. Ya. Ya. di puncaknya 20 di sini. Jadi, dari seluruh Bali di Seluruh sini, Bali. putra-putri pejuang. Jadi Kalau Ngurah Rai asli dari sini. Carangsari beliau Carangsari. dari Badung. Badung. Carangsari beliau gugurnya di sini. Gugurnya di Siap, sini. gugurnya di sini. Jadi beliau tertembaknya di sini. Dari situ beliau memimpin pasukan setelah mengukuhkan lari ke depan. Lari ke sana. Jenazahnya praktis di Badung ini terakhir. Iya. Patung ini. Iya. Ya, begini. Apa ditembak? Iya, memimpin pasukannya dari sana. Jadi ini acaranya apa ini? Ini sekarang ziarah dan tabur bunga. Pak. Oh, Kita Oh, gabung ini dengan anu ya? Bapak Veteran. veterannya ya. Siap. Ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Wah, ini veteran semua ya. Berapa Pak usia, Pak? 92. Bapak berapa usia? 90 semua ini. Ya, khusus silakan menempatkan diri di sebelah kiri Iya. untuk ikut Iya, ziarah Pak. dan tabur bunga. Iya. Ada tugas khusus silakan. Aduh, terima kasih. Boleh 93. mengucapkan pun boleh silakan. Silakan Pak. Silakan. Ya. Aduh, yang luar biasa itu Bapak. Berapa usia Bapak? Usia berapa usia? Umur. Ini 90 semua ya? Ya, di sana. Ya. Siapa yang megang lagu tolong standby di sana. Ya, makasih. Ini beliau ke Ngurah Rai. Cucu. Pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai. Beliau langsung Ya. punya. Mohon Ya, di standby Pak. lagunya tadi. Ini generasi yang lebih muda ini. Kami ya? dari veteran pembela yang 75 Timur. Oh, Timur. Ya. Sama Niki. Ya. Terima kasih. Ya. Ini putrinya Dari Bapak Kapten Wayan Dipto. Oh, yang masih lapangan keluarga. di Ya. Gianyar ya. Ya, Kakak Pak. ketua. DPD LPRI. Oh, LPRI. Ya, Di DPD Bali. yang Iya, DPD Bali. Bali ya, Iya. Bali provinsi, DPD Iya, provinsi iya, ya. iya. Ya. Ya, terima kasih. Ayahnya Komang, Pak. Komang adik Iya. yayasan. Lapor upacara ziarah dan tabur bunga siap dimulai. Lanjutkan. Untuk arwah para pahlawan mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Kepada arwah para pahlawan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara ziarah selesai. Dilanjutkan dengan tabur bunga. Bebas Pak. Oh, bisa di sini ya? Siap, saya pengen Pak. Saya pengen. Siap. Nggak apa-apa, pegang aja. Di halaman sini bisa Boleh kan? Pak, boleh. Muter ke kanan sini Pak. Oh ya. 5 ini. Oh gini. Bapak lewat Ya. sini. Satu lagi. Bapak sudah selesai, lanjut ke bawah mungkin Bapak ya. Ya. Jalan sana ya. Ya, ayo. Ini. Ya. Ayo, bawa semua ya. Izin Pak. Kita ke sana ya. Ya. Pak Wakil ya.
Tapi ini rapi sekali ya, tertata ya. Siap. Di sini ada karyawannya 25 orang. Oh, memang ya, dirawat ya. Belok kanan situ ya. Mana di sana? Kanan. Ya. Di belakang. Di sini ada 8. Di sana yang dari Jawa Tengah satu Pak. Oh ya, di sana Ada ya. di ini Mereka ini masyarakat biasa atau tentara? tentara Pak. Itu tentara Siap, semua ya. Makanya setelah kemerdekaan ada pangkat itu beliau kan ada. habis tak ada ya sampai jenderal karena gugur semua sini. Oh iya iya. Jadi Iya, orang-orang nomor satunya gugur semua. iya. Iya, ini masih letu, leda. Iya. Berarti mereka waktu itu umur berapa ya? Masih muda ya? Rata-rata 25 Sekitar 20. ya, sekitar 25, 27, tapi udah perwira ya. Pak Wagimen dari Jawa Tengah. dari Jawa Tengah ya. Iya. Ini yang berperan besar dalam perebutan Senjata. sanksi. Dari KP Jawa, KP itu apa? Kampung Jawa. Kampung Jawa. Kampung Jawa Tabanan. Beliau dulu dia. Beliau dulu kerja di tempatnya Belanda. Tapi pas perebutan senjata, beliau yang membantu meloloskan pejuang untuk Komandan polisi ikut nikah ya. ya, akhirnya memihak kita. Jadi ini semua nisannya saja. Iya. Terus kalau makamnya mereka ada di mana? Di tempat Di tersebar. masing-masing daerah dia, di masing-masing rumah beliau. Asal masing-masing. Di Aben di Kalau yang masing-masing. Hindu di Oh, ada Aben. band ya. Iya, Ada kalau Hindu band. kan ya band. Niki hanya simbol. Simbolnya sih ya. Candi-candi kecil tanpa makam. Tanpa makam. Sedangkan Satu yang kubur peringatan lah itu ya. sudah di Apen menurut Hindu di Oh, masing-masing. iya. Dan menurut ala Jawa, ala Cina, ala Jepang. Oh iya. Jadi di sini tidak ada makam. Ya, ya. Sehingga dinamakan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Taman Pujaan Pujaan Bangsa Bangsa. Margarana. Disingkat menjadi TPB. Oh iya iya. Oke, di sini ada 11 mantan tentara Jepang yang sudah bergabung bersama Ditaruh di sini juga? Iya. Tubuhnya Pak di Oh, mana situ. mana? Di situ. Oh iya. Dikenal ya. Disimbolkan satu Iya, ini. ya. satu batu nisan ya. Karena jenazahnya hancur dan Banyak ya. Oh iya iya. Enggak ada yang 11 orang Jepang ada di sana nanti Pak. Di, itu yang ada pita merah. Yang ada pita merah. Pita merah. Itu Jepang. Jepang. Saya isi pita karena kunjungan dari dubesnya Konjan terakhir dari menteri. Oh, dia ke sini Di ya. sini. Iya iya. Oh iya. Oh, yang ini ya. Tapi namanya nama Nama sudah samaran nama Iya iya. waktu perjuangan. Kasih nama Bali Nama nih. Bali. Ade Putra ya. Nama Indonesia. Iya 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 iya. ada Sukri. Sudah Sukri itu ya. Setiap tahun ke sini tiap 20 November 20 November dia datang. hari puputan Margarana. Datang keluarganya dia. Jadi dia yang kemudian membela Indonesia ya. Iya. Iya, betul. Ngajarin ngerakit senjata gitu katanya Pak. Begitu ya ya ya. Termasuk ngajar pencak silat. Oh, karate kalau sana ya. Iya. Tapi dipaksa. Ya ya ya. Kalau tidak mau akan dibunuh. Oh iya iya. Tadi beliau proses nikah. Iya iya. Tapi kemudian berpihak pada pejuang. Akhirnya beliau gugur di sini. Gugur di sini. Ya. Beliau komandan Tangsi. Ya ya ya. Beliau memimpin pejuang menguasai Tangsi Belanda itu. Menguras semua senjata. Senjata diambil semua. Ambil bawa. Terus dibawa ke sini Bertempur sini. untuk puputan. Ya gitu. Ada patungnya. Bapak ikut perang nggak dulu? Oh, saya umur 15 tahun. Belum ikut ya? Penghubung, enggak ikut. Oh ikut penghubung. Penghubung. Kalau penghubung tugasnya apa? Penghubung bawa surat satu kampung. Bawa surat. Bawa perlengkapan. Perlengkapan apa? Ya, apa saja tuh, nggak tahu isinya. Pokoknya dibawa gitu ya. Ternyata yang dibawa kasur.
bukan ya. Senjata. Ya isi nggak tahu. Bawa surat gitu, isi suratnya apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Terus dulu kasih pesannya gimana? Bawa ke sana gitu ya? Iya gitu Pak. Yang nyuruh siapa? Komandan. Ada komandan, pemimpin pemuda dari Pemimpin kampung. pemuda. Ya, Bukan tentara. TKR waktu itu. Oh, masih BKR, TKR, jadi udah tentara ya. Ya. Kalau Bapak dulu tentara juga? TKR. Oh, TKR. Ya. Ya tentara Pak berarti Pak. Kan TKR Tentara Keamanan Rakyat ya. Dulu masih Badan Keamanan Rakyat. Itu prajurit. Prajurit. Pangkatnya apa Pak dulu? Pak? Prajurit saja. Pangkatnya prajurit. Prajurit tanpa surat keputusan. Kamu prajurit jadi prajurit gitu. Jadi prajurit. Iya. Bisa nembak nggak waktu itu? Ya granat saja. Oke. Granat. Kalau nembak belum ya? Tapi tidak ada. Hanya terpilih saja bawa senjata api. Tapi kan granat mesti ditarik picunya dulu. Pernah latihan? Kan granat, ya. Pernah ngelempar granat? Pernah. Berapa kali waktu itu? Tidak pernah meletus. Nggak pernah meletus. Salah menarik. Granatnya nggak pernah meletus. Mungkin belum ditarik itu pemicunya. Sudah juga karena ada buatan Jepang. Kan sudah kita dilatih tarik. Lempar. Tapi nggak meletus. Iya, ada senjata yang sudah kuno itu. Oh, ya itu kalau bahasa Jawa namanya mejen. Akhirnya lempar batu. Batu ya, batu. Tempur pakai batu. Oh iya. Setelah Pak Rai datang dari Jawa, baru ada senjata. Oh, Pak Rai bawa senjata ya. Dapat Bung Tomo itu. Iya. Ya, dapat senjata dari Jogja, dari Iya. Jawa Timur, baru ada senjata. Sebelum itu udah ada. Nggak ada ya. Kita pakai batu aja itu. Itu tahun berapa Pak lempar-lempar Tahun pakai? 46. 46 ya. Maret, April itu. Maret, Berarti April. kita habis merdeka ya ini. Orang kemerdekaan itu. Maret, April, Mei itu pakai batu itu. Bambu runcing. Senjata tradisional itu. Belum ada senjata api itu. Iya. Setelah Pak Rai itu kan 6 April. Iya, yang di sini memang tanam sini. Perang fisik di sini. Wagimen dari mana tuh? Pak Wagimen? Saya waktu itu umur 15 Udah tahun. nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kalau Pak Sudah Wagimen dari sebatas. mana asalnya? Wagimen dari Desa Jenar, Jenar. Kabupaten Kutoharjo. Ya, Purworejo ya. Ya, Itu kampung saya. itu patungnya ada Pak. Oh, ada patungnya. Ada Ya? di Tabanan. Oh, tapi buatin patung ya. Ada Dwi Tunggal dengan pejuang nomor 1, Kapten Debes. Oh iya. Pejuang nomor 1 di Tabanan. Di Tabanan ya. Ya, yang bekerja sama dengan Pak Wagimen. Pak Wagimen ya. Ya, karena Pak Wagimen itu Nanti patungnya kita dapat senjata cukup untuk 2 peleton begitu. Beton ya. Kita pakai menyerang ini. Tanpa Anu, senjata senapan? itu, ya. Senapan. Ada Ada pelurunya tapi. Brand, stand, tapi kan Landfill, Landfill. ya, Landfill. Mauser. Oh, ada Mausernya juga. Ada. Aduh. Tapi ada pelurunya kan? Oh, ada banyak. Sebentar Pak, waktu nembak meletus juga. Nanti kayak granatnya enggak Yang 15 tahun mungkin dikasih senjata asap biar dia pede gitu loh. Oh kena gitu. Oh iya, baru latihan kan dulu. 15 tahun. Dulu pangkatnya anu prasmanan ya. Pangkatnya milih sendiri ya, prajurit gitu. Kamu prajurit. Iya, kamu prajurit gitu. Nggak pakai SK, Pak. Enggak pakai SK, kayak naga bonar soalnya. Sampai sekarang tetap prajurit. Tetap prajurit. Nggak pernah Oh, naik oke, pangkat. hebat. Iya, enggak apa-apa prajurit terus ya. Tapi ada merah putih. Aduh, luar biasa. Oh, ini 3 hari kongres, Pak. Kongres apa? Ke Jakarta. Oh, Kongres Veteran. Indonesia di Jakarta. Ya, kapan? Tanggal 10, tanggal 10 Pak. Oh iya, Kedua Pak, kedua kami Di Bali. di Bali. Kan sekarang ketua nasionalnya siapa? Pak ini ya? Apa ya, Pak? Ketua Veteran Saiful ya. Sulun. Ya, Kemarin kontak saya. oh gitu ya. Coba saya telepon ya, Pak. Ya, Saiful Sulun. Langsung. Siapa tahu ini Pak Saiful Sulun ngangkat kan teleponnya. Soalnya kemarin beliau kontak. Di sinyalnya sulit ya? Oh, ada. Izin pengajar ya, sekalian ya Pak. Nah tuh. Pak Saiful Sulun. Pak Saiful Sulun bisa mendengar saya?
Ya Pak, saya lagi di Bali bersama para veteran. Ketua DPD. Ini Ketua DPD Veteran Bali. Ya, di Taman Makam Pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan. Pujaan Bangsa. Ya. Taman Pujaan Bangsa. Taman Pujaan Bangsa. Bangsa Margarana. Wah, suaranya nggak kedengeran nih Pak ya. Pak, ya saya dengan para veteran nih Pak, ya. Dan generasi mudanya. Dan generasi mudanya. Ya, ya. Nah, ini ketua veteran dari Bali. Ya, dan cucu Pak Rai. Oh, dan cucu Pak Rai ya. Ada cucu dari Pak Rai ya. Ya. Ya, semuanya ini Pak ya. Kongres. Ya Pak, semua titip salam. Ya. Pak Saiful Sulun sehat terus. Ya. Panjang umur. Ya, panjang umur. Ya, terima kasih Pak. Ya, sehat selalu. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Oh, buatan Bali loh. Ini granat gombyok namanya. Granat gombyok ini dan granat periuk buatan Bali. Pakai potas ya ini ya, bener ya? Buatan Bali ya. Ya, ini mortir Pak ini ya, yang mortir tadi ya. Mortir. Ini 12,7. orang mana 12,7? 12,7 itu apa Pak? Ada kita punya dua dulu. Oh ya, 12,7. Kayak apa itu kok 12,7? Orasnya, panjangnya. Semacam separuh meriam gitu. Separuh meriam. Jadi 12,7 itu apanya? Ya, dia bisa jarak tembak 250 meter. Lebih dari itu. Jarak tembaknya itu. Ya. Swasembada senjata. Hebat loh, ini buat sendiri nih Pak. Iya loh, buatan Bali loh ini. Mortir tiang telepon. Oh, bekas tiang telepon ini. Jadi buat pelontar ya. Dibikin dari tiang telepon. Jadi buat sendiri. Ini yang diajari Jepang itu ya mungkin ya. Jadi dibuat dari tiang Iya ya. telepon. Mortir ini dibuat dari tiang telepon karya gerilya RI di Bali selama perang kemerdekaan 45 sampai 50. Meskipun sederhana dapat digunakan melawan musuh. Kampung-kampung ditiup-tiup terus. Hingga merugikan pihak musuh. Ya. Mortir. Ya. Tapi Pak pernah melempar? Mortir ini ditakuti itu. Ditakuti. Mortir oleh Belanda. Yang karena kita punya penembak mortir yang mahir. Yang mahir. Ya, tapi meledak nggak? Meledak. Pakaian Gusti Ngurah Rai ini. Kadang nggak Ini meledak. pakaian beliau saat beliau berperang. Pakaiannya Pakaian Gusti Ngurah Rai. Oh kecil ya? Kecil loh. Ukurannya kecil ya? Kecil. 155. Kecil loh. Oh 155. Tingginya 155. Tetapi ganteng Pak. Oh percaya. Geraknya dinamis, lincah. Ini nggak boleh nyentuh kaca ya? Ya. Kalau kayunya kan boleh. Ya. Oke. Di dalam itu ada surat sakti beliau Oh. yang pada konik itu. terukir Ada di situ. Isinya apa nggak tahu ya? Beliau hafal, saya enggak hafal. Beliau Apa, hafal Pak? isinya. Oh, iya. Isi surat sakti. Isi surat saktinya apa? Beliau hafal, saya enggak Surat begitu hafal. itu tanggal 13 Mei 1946. Ya. Timbulnya surat itu karena ada surat daripada Komandan Tentara Belanda Ya. kepada Pak Rai supaya Pak Rai itu mau berunding Oh berunding. karena kita serang Belanda itu habis-habisan sehingga dia tidak mau lagi jatuh korban, dia minta berdamai. Berdamai. Dia kirim surat tanggal 13 Mei 46. Oke. Suratnya dalam bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Antara lain bunyinya begini Pak. Gimana? Probeer met de kapitein Kassa. En de onbevindbaar in contact te komen. Oke. Dat konden we naar elkaar spreken. Spreken. Wat je besluit de afloop van het gesprek ook mag zijn, je komt dan in volle vrijheid gaan naar waar je wil. Artinya begini. Artinya, nah ini. Apa? Cobalah Pak Rai berhubungan dengan Kapten Kassa di sekitar desa Pelago.
di ujung utara Bandung ini. Dari sini kira-kira 50 km. Jauhnya dari sini. Di situ kita bisa berunding. Setelah perundingan selesai, Pak Rai bebas pergi kemana saja untuk pergi. Itu bunyinya Pak. Dibaca oleh Pak Rai. Oh ini surat Kapten Kondah nih. Bekas komandannya itu, Kapten Kondah. Waktu zaman Belanda, Pak Rai ini kan letnan. Letnan Kenil waktu itu. Ya. Dibaca lalu dirundingkan dengan stafnya. Kemudian dibalas. Dibalas. Perlu bunyinya Pak. Perlu Pak. Isinya yang itu. Tak kira tadi yang itu tadi, bukan ya? Ini belum. Perlu Pak. Jawabannya sekarang. Suratnya tertanggal 18 Mei 1946. 18 Mei 1946. Diiringi ultimatum. Kalau surat itu tidak dibalas, tidak mau berunding, maka rumahnya akan dibakar. Rumah Pak Rai, istri dan anaknya ditangkap. Itu. Jadi Pak Rai baca surat ini, kemudian dirundingkan dengan stafnya, lalu dibalas. Tanggal 18 Mei 46. Isinya? Bunyinya sebagai berikut. Apa? Kepada yang terhormat Tuan Overstol Termilen di Denpasar. Overstol Termilen. Ya, Komandan. Letnan Kolonel. Surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan pendaruan, Pulau Bali menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak bisa dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi, menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan, kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami di Jawa. Bali bukan tempat perundingan diplomatik, dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali. Atau kami sanggup berjanji bertempur terus sampai cita-cita tercapai. Selama Tuan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kami dan pihak Tuan. Sekian, harap dari maklum. Sekali merdeka, tetap merdeka. Atas nama pemimpin perjuangan Gusti Ngurah Rai. Itu begini Pak. Awal ini sudah Dia mau merinding saya. Padahal beliau itu kalau dia diam-diam aja kan kurang. Ini adalah patung Ibu Ngurah Rai yang Oh ini celananya itu sama ya? Iya. Agak biru sih. Iya. Tetapi Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia untuk memaksa Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada Januari 1946, I Gusti Ngurah Rai menjadi Komandan Resimen Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ini adalah Pantai Pulukan di ujung timur Kabupaten Jembrana. Kita 10 hari Pak Gubernur. Menonjol dari bibir pantai, tempat yang mudah untuk mendarat. Lalu muncul pertempuran sengit. Bom Putra Tagaki, Indiana Haru, Jepang juga. Putra kedua Ki Hajar Dewantara ya. Itu cucunya cantik nggak? Oh nggak capek. Ya ini sama Pak I Gusti Bagus Saputra. Panggilannya siapa?
Pak Bagus saja. Pak Bagus. Pak Bagus ini veteran beliau, bisa menceritakan bagaimana perangnya Ngurah Rai saat itu. Dan beliau ceritakan detail sampai surat-surat yang diberikan Belanda. Ternyata Ngurah Rai itu membalas dengan menantang Belanda tidak boleh ada di Bali. Waduh, itu luar biasa. Dan ternyata saat itu beliau, Pak Bagus ini baru usia 15 tahun, bayangan. Dan soal perundingan diserahkan pada pemimpin di Jawa. Perundingan diserahkan pada pemimpin di Jawa. Hari ini kita bertemu dengan para veteran yang sebagian besar ini ternyata usianya 90-an. Saya ingat masih bagus bagaimana menceritakan perang. Setidaknya sebagai generasi muda kita tahu bahwa perjuangan saat itu betul-betul nyawa diserahkan tanpa pamrih, dan tantangan-tantangan yang dipakai atau yang digunakan melalui surat itu, maksudnya pesan yang dikirim melalui surat itu ternyata membuat Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya itu tidak ada satupun yang takut itu. Betul. Jadi dia akan berjuang sampai kapan pun. Dan ini merdeka atau mati, Pak. Merdeka atau mati, dan itulah yang saya kira anak-anak bangsa harus tahu sejarah ini ya, sehingga melihat tidak hanya sekedar patungnya, tidak hanya sekedar tokohnya, tapi cerita di balik sesuatu yang berdarah-darah, dan ancamannya tidak hanya pada individu. Kalau kamu tidak mau, tidak membalas, bakar rumahnya, tangkap keluarganya. Jadi sebenarnya dan betul dibakar, Pak. Dan dibakar. Oh, ini dibakar betul, ya. Ini cucunya ini. Oh, ini cucunya ya. Iya. Rumahnya dibakar. Dan ditangkap benar juga ya. Ditangkap. Ya, saya senanglah bisa bertemu dengan tokoh-tokoh hebat yang bisa menceritakan dengan sangat detail sekali, dan mudah-mudahan ini membawa semangat nilai-nilai patriotisme kita, yang anak cucunya seperti kita itu mesti mempertahankan NKRI supaya generasi muda berjiwa semangat 45 generasi muda. Betul. Wagimen dari mana, Pak, asalnya? Wagimen itu asalnya dari Desa Jenar, Kabupaten Kutoharjo, Jawa Tengah, daerah beliau ini. Ya. Jadi apalagi pertanyaannya mengenai Wagimen. Wah, ini betul. Mengenai Wagimen ya. Jadi Desa Jenar itu di kabupatennya Purworejo, tetanggaan sama Kutoharjo. Maka tadi saya agak terharu, kaget, tentu ada ikatan emosional kan. Ternyata Pak Wagimen yang luar biasa itu menjadi penghubung, dia ngambil senjata gitu kan, dan membantu. Artinya apa? Ini pejuangnya itu ya Jawa, ya Batak, ya Bali, ya dari manapun, ya laki-laki, yang perempuan tadi ada penghubung juga perempuan. Jadi agamanya ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik, Buddha, semuanya. Jadi itu Indonesia loh. Ya. Maka kita mesti belajar tidak membedakan suku agama. Bahkan beberapa di antaranya tadi orang-orang Jepang yang kemudian akhirnya membela Indonesia. Bahkan ketika nisannya ini di sini atau tugu peringatannya di sini ini diberikan, diganti nama Indonesia, diganti nama Bali begitu ya. Dan ternyata juga keluarganya dari sana datang ke sini. Artinya nilai-nilai kemanusiaan itu juga bisa muncul meskipun mereka beda negara loh. Padahal dulu menjajah, tapi bisa berbalik karena mungkin mereka ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya senang dan bangga ada pemimpin-pemimpin dari Indonesia, khususnya Gubernur Jawa Tengah, sempat berkunjung ke makam beliau di tempat terjadinya Puputan Margarana. Cucunya mana cucunya? Cucunya mana cucunya? Nanti hilang. Ini Pak Budi itu. Judulnya lihat ini, bagus sekali ini. Merdeka 100%. Bapak ini Bu Nani. Ya, terima kasih. Ini lagi satu dari yayasan kami dan Dari filmnya Pak Muradi. Oh, ada filmnya juga. Aduh, terima kasih. Ini buku. Kebetulan bukunya dikarang sama Bapak Pak Sudarto. Oh, Pak Darto, terima kasih. Nah, beliau ini
cucunya Ngurah Rai. langsung. Nggih. Wawan Ngurah Rai. Waduh, terima kasih. Ya. Itu filmnya durasinya 48 menit. 48 menit. Oh, doh ya. Mari kita foto di sini berfoto ya. bersama, mungkin ada yang di panggang ya. Jin 1, 2, 3. Dengan berakhirnya foto bersama ini, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kunjungan Bapak Ganjar Pranowo ke Taman Pujian Bangsa Margarana. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan ini. Mudah-mudahan pada lain kesempatan Bapak berkenan juga berkunjung ke Taman Pujian Bangsa Margarana. Terlebih-lebih dalam memperingati 20 November Pak, yang merupakan hari bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali khususnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, saya sudah diberikan banyak sekali penjelasan dan hebat semua, luar biasa. Ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, terima kasih. Ya. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Amin ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya, terima kasih semuanya. Pak, makasih ya.